Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Meluruskan Doktrin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat semuanya, melalui kesempatan ini saya coba akan memberikan sebuah video yang mana video ini perdebatan antara si Tristan sebagai seorang muslim dengan saudara Herdi yang merupakan dari orang Kristen, yang mana pada kesempatan ini mereka membahas tentang siapakah Yesus itu Tuhan atau Kurios, di mana pada kesempatan ini saudara Tristan memberikan pertanyaan kepada saudara Herdi yang langsung akan ditanggapi oleh Bro Herdi. Namun setiap jawaban akan langsung diberikan pertanyaan oleh Tristan. Dan bagaimanakah keseruannya? Marilah kita saksikan bersama-sama. Dan jangan lupa setiap jawaban dari saudara Herdi akan diberikan ayat Alkitab oleh saudara Tristan. Inilah yang nanya Bahemot mulu. Oke, lanjut biar masuk. Iya. Apa yang mau dibahas, Teman? Ya udah, Yesus, apakah Yesus Tuhan atau Kurios? Sudah, silakan. Ya, siapakah Yesus di dalam perjanjian baru kan? Itu aja. Ya, udah, monggo, Pak. Ya, lanjut, silakan. Perjanjian baru dan lama, Pak. Perjanjian baru dan perjanjian lama kalau ada. Ya, boleh lah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, silakan lanjut lah, Pak. Herdi dulu deh yang jelaskan, silakan Herdi. Oke. Jadi terima kasih ya Bro Andi dan kawan-kawan. Kita diskusi teratur ya. Jangan kayak preman pasar kita diskusinya. Udah ngomong kan? Aduh. Bu, dari kemarin preman pasar lu bikin gimana sih lu? Bro, kita ini diskusi. Udah lanjut lah. Nah, ya lanjut ya. Oke. Monggo. Gimana? Saya lanjut nggak? Ini anak. Udah dipersilahkan dari tadi masih ngomong terus, cepetan ah. Ayo. Putus suaranya putus. Gimana Bro? Ayo, monggo. Oke. Di sini kan Bro Tristan, saya nggak tahu apa maksudnya tentang Yesus. Dia mendakwa Yesus dengan apa? Tetapi poin inti yang saya mau bawakan, Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, Mesias yang dinubuatkan di dalam Torah, di dalam Tanakh adalah sebagai penebus dosa. Penebus dosa bagi orang Israel dan Goyim. Itu tercatat jelas juga di dalam Sefaria bahwa Mesias itu misinya sebagai penebus dosa. Nah, di dalam penggenapannya tentu merujuk kepada nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam Tanakh. Nah, itu tidak bisa dibantah atau tidak bisa dipungkiri karena semua nubuatan yang tertulis di Tanakh, di dalam Torah mengacu kepada satu sosok yang bernama Yeshua HaMashiach ya. Dan itu sudah dibuktikan ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Silakan, apa yang mau ditanyakan tentang Yesus? Mana ini orangnya Pak Tristan? Terpental ya? Apa jaringannya buruk dia? Kabur takutnya. Terpental. Ya gantiin aja siapa yang mau maju. Halo, baik. Kok Pak Tristan nggak ada? Gimana sih Pak Tristan tadi? Terpental. Terpantal ya. Jadi gini Bro Herdi. Ya baru mungkin jaringannya Pak Tristannya lagi kurang bagus. Bukan berarti beliau meninggalkan forum ini. Ya, kita nggak boleh berspekulasi begitu ya. Tapi kalau menurut Anda Yesus seperti itu, boleh disambung sama siapa? Ustaz Ugi apa saya apa siapa? Bro, apa ya?
Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting teratur, bro. Jangan menyela saat lawan berbicara, gitu aja. Enggak. Baik, saya jujur aja ya. Tapi kamu jangan kebanyakan ngomong ya, Hendri. Bahasa kamu berbusa-busa dan bersayap. Itu akan menghabiskan energi kamu. Oke, silakan Mas Sugi ya, atau Mas Mas Andi nih yang mengendal. Silakan, Mas Sugi. Saya serahkan dulu ke Pak Ade. Bang Andi aja silakan. Oke, yang lainnya di mute ya. Oke, silakan Mas Andi. Oke, baik. Ya, terima kasih Bro Erdi, Anda udah menjelaskan panjang. Nanti kalau Bro Tristan kembali digantikan sama saya begitu. Saya cuma sebenarnya pendek-pendek saja Bro. Kita jumpa kembali ya, diskusi santai tentunya ya. Tadi Anda udah menjelaskan begitu panjang. Saya nggak bisa menangkap dengan jelas. Anda sebenarnya mau menempatkan Yesus di perjanjian baru. Ada nubuatan kan? Perjanjian lama ada nubuatannya kah? Atau Yesus di perjanjian baru dia sudah Tuhan kah yang disembah apa seperti apa? Itu aja dulu Mas Bro, sambil menunggu Pak Tristan. Silakan. Pak Tristan sudah mulai datang, ini terpental loh rumahnya. Oke, langsung dijawab Mas Andi. Langsung dijawab ya. Iya, langsung dijawab. Untuk Mas Tristan tadi ditahan dulu ya. Tadi kamu terpental, masih diambil oleh Mas Andi ya. Silakan. Oke. Iya. Roh Kudus, bro. Gua diinin Roh Kudus nih tadi. Nah, nggak apa-apa. Oke, ditahan dulu ya Mas Tristan. Ditahan dulu. Saya yang mengedel ini. Silakan. Oke, jadi Mesias yang di dalam perjanjian lama, Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud adalah sang penebus dosa. Ya, itu tercatat di dalam Tanakh dan tercatat juga di dalam Sefaria Mishnah dan di dalam Talmud juga ada dinarasikan. Ya, di dalam hal ini Yahudi mengimani Mesias seperti itu, tetapi mereka tidak mengimani Yesus itu lampunya. Itu perbedaannya. Lalu ini feedback bro. Lanjut. Lalu bro Handi tadi pertanyaannya gimana bro? Tadi Anda udah menjelaskan panjang. Maaf Pak Tristannya sambil sebentar, tadi Anda nggak ada. Dan menurut Anda tadi itu adalah Yesus di perjanjian lama, saya belum jelas banget. Terus Yesus di perjanjian baru juga Anda belum jelas banget. Kalau bisa sih kurangin bicara panjang, langsung aja to the point bahwa Yesus apakah itu Mesias, apakah itu Kurios, apakah dia Tuhan sembahan Kristen, dan seterusnya begitu. Jadi berbicara to the point untuk menghindari durasi yang panjang begitu. Jelaskan monggo. Jadi Yesus itu adalah penggenapan ya Mesias yang dijanjikan. Ya, itu aja, Bro. Kalau soal tentang kuriosnya nanti kita lanjutkan. Soal tentang dia Adonai, soal dia tentang Hashem itu nanti kita lanjutkan. Yang pasti saya percaya Yesus itu adalah penggenapan atau Mesias yang dijanjikan itu. Baik, terima kasih Mas Edi. Silakan Bro Tristan. Dibuka mic-nya. Udah, silakan. Gini loh. Apakah makna Tuhan yang disembah oleh Yesus itu sendiri? Apakah dimanakan Tuhan atau Bapa yang disembah oleh Yesus di Yohanes 4 ayat 22 ayat 22, kami mengenal Tuhan yang kami sembah, kata Yesus kan. Apa sebenarnya makna Tuhan bagi Yesus atau makna Bapa bagi Yesus itu sendiri gitu? Coba Bapak Herdi jelaskan. Masalah Yohanes 4 ayat 22. Saya jelaskan ya. Jadi mungkin ini agak makan cukup waktu ya. Jadi kawan-kawan harus sabar ya supaya bisa mendengar apa yang saya jelaskan. Jadi Tuhan di dalam kekristenan itu punya pengertian, bro. Jadi asal kata Tuhan itu dari kata Tuan. Saya jelaskan sebelumnya. Kata Tuan itu bermakna penguasa, ya. Tetapi ruang lingkupnya itu terbatas. Seperti Tuan Takur, dia berkuasa hanya di sebatas wilayah-wilayah India yang tertentu, Tuan Takur, ya kan? Nah, kata Tuhan ini juga bermakna penguasa, tetapi ruang lingkupnya itu tidak terbatas, alam semesta dalam hal ini. Nah, itu pengertian kata Tuhan. Lalu tentang kata Bapa di dalam kekristenan itu bukan seperti Bapa
Kalau bapak ya tentu bapak saya atau bapak Bro Tristan itu beda pemaknaan dengan kata bapak. Kata bapak di dalam Alkitab itu memiliki arti adalah sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu ya artinya dari bapak itu semua ada. Itu pengertiannya. Jadi kalau Yesus berbicara Bapa, ya Bapa dalam konteks di dalam perjanjian baru kan Yesus sering mengatakan Bapa lebih besar, ya kan seperti itu. Oke, ini yang mau dibawa ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke, ini bagus juga yang saya jelaskan. Yesus hadir ke dalam dunia bukan memproklamasikan bahwa dia adalah Yahweh. Yesus hadir ke dunia, dia memproklamasikan, dia menyatakan bahwa dia adalah Mesaya yang dijanjikan. Dia adalah penebus yang dijanjikan. Orang-orang Israel sampai saat ini masih menanti Mesaya itu, ya. Dan itu adalah yang digenapi oleh Yesus, yang ditolak oleh orang-orang Israel. Jadi tujuan dan misi Yesus hadir ke dalam dunia bukan untuk petantang petenteng akulah ini akulah itu, tetapi dia itu datang dan hadir ke dalam dunia dengan maksud untuk menggenapi apa yang dinubuatkan, yaitu penebusan dosa. Sesuai tertulis di dalam Yesaya 40 bahwa dia akan hadir di dalam dunia memeteraikan hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Herdi yang cukup panjang menjelaskan tadi. Silakan Bro Tristan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang Yesus sembah di situ? Itu aja, cukup? Itu saja? Iya, itu saja. Oke, Kami terima menyembah kasih. Tuhan yang kami kenal. Itu kami itu Yesus dan kawan-kawan di situ. Oke, silakan dijelaskan. Ya, saya jawab ya. Jadi di dalam nubuatan Pak Tristan, misi Sang Mesias yang diembannya itu sebagai pengajar. Di dalam Torah tegas dikatakan di sana, pada waktu itu akulah yang akan mengajar kamu. Ya, lalu di dalam kitab Yesaya bahwa yang mengajar ada nabi-nabi atau orang-orang Israel itu mencari Yehezkiel ya. Yehezkiel itu nanti saya cari ayatnya berapa. Mereka mau mencari pengajaran. Nah, di saat itu Yod-Heh-Vaveh berkata kepada Yeremia, ya, aku sendiri yang akan menjawab mereka. Jadi kita harus mengerti konteks bahwa ketika Yesus memposisikan dirinya sebagai guru, tentu dia akan bertindak sebagaimana mestinya seorang guru mengajar, ya kan? Nah, di dalam nubuatan-nubuatan Mesias itu memang mengajarkan penyembahan kepada Yod-Heh-Vaveh. Itu adalah misi Sang Mesias. Jadi Bro Tristan menabrakkan Yesus itu punya Tuhan, itu pemahaman yang salah, karena Yesus berdiri pada posisi guru, ya. Dia mengajar kepada umat manusia menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Yod-Heh-Vaveh Ehad. Seperti itu. Lanjut. Baik, terima kasih. Berarti Anda setuju Yesus saat dari umur sejak dilahirkan sampai umur 33 sampai dia terangkat ke langit, Markus 16:19, ia bukan Tuhan. Ia adalah hanya guru saja. Benarkah atau tidak? Oke. Bukan alasannya. Oke. Jadi Yesus, Pak siapa ya? Tristan, ya. Jadi Yesus itu di dalam Lukas 2:10 dan 11, ya, telah lahir bagimu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mosia, Kristus, Adonai, Tuhan di kota Daud. Jadi bukan berarti Yesus mengajarkan penyembahan kepada Yod-Heh-Vaveh, bukan berarti Yesus itu punya Tuhan. Nah, ini kita berbicara tentang posisi dia sebagai rabi, guru. Di dalam Matius 23 tegas Yesus berkata, jangan ada rabi di antaramu, sebab hanya ada satu rabi, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Ya, tetapi Yesus juga bertindak sebagai rabi.
Nah, mungkin kalau bro mau jernih, Yesus itulah Yotepape. Tetapi posisinya dia datang itu bukan petatang petenteng mengatakan aku Yotepape, aku ini, bukan. Dia datang untuk menggenapi nubuatan. Nubuatan yang tersirat, yang di dalam nubuatan itu tujuannya itu menghapus dosa, menebus dosa. Itu misi utamanya. Selebihnya dia mengajar kepada umat manusia, dalam hal ini Israel kita yang bicarakan, mengajar apa maksud Yotepape kepada manusia. Ya, dengan tegas Yesus itu mensotkan di dalam halaka. Asas dari halaka adalah pikwa nefes. Nah, orang-orang Yahudi nanti mengerti ketika Yesus sudah naik ke surga. Di abad pertengahan baru ada statement seperti itu, bahwa pikwa nefes adalah asas dari halaka, yaitu kasih. Pikwa nefes itu kasih, mengutamakan keselamatan manusia dari segala hukum yang ada. Hukum yang ada di situ adalah yang dimaksudkan orang-orang Yahudi adalah 613 mitzvot. Seperti itu. Lanjut. Oke. Keluaran 31 ayat 18 disitu dikatakan Tuhan menuliskan hukum Tuhan dan diberikan kepada Musa dan dituliskan di atas dua batu oleh jari Tuhan. Ini hukum Musa. Hukum Musa itu yang mana? Asal dihewarin. Keluaran 3:20 1 sampai 15 sudah pada tahu semua. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sebagai naturnya manusia, apakah Yesus kena hukum ini? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Berarti dia menyembah Yotepape itukah, Bapak itukah, atau Bapak yang lain? Sudah cukup? Silakan Her. Aduh, ke mute ya. Oke. Bagus itu pertanyaannya. Jadi begini. Di dalam nubuatan, ya, di dalam Torah, ya, Imamat 20 ayat 3, mungkin saya buka ya sebentar ayatnya biar kita mengerti. Imamat 20 ya, bentar. Imamat itu kok ada Tuhan yang kena hukum Tuhan itu sendiri gitu. Ini ya, jadi membingungkan Muslim. Oke, nanti saya jelaskan. Di sini Yotepape berkata, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan lemikdasku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Di sini Yotepape berkata, orang yang mempersembahkan manusia lain, anak manusia kepada sesembahan yang lain itu di sini Molok ya, itu adalah kekejian bagi Tuhan dan Tuhan sangat marah karena menista lemikdasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan lemikdasnya? Di sini lemikdasnya itu digenapi di dalam diri Sang Mesias. Lemikdas itu berbicara, kalau kita artikan itu adalah bait. Ya. Nah, di dalam Yesaya 8 ayat 14 Yotepape tegas berkata di sana, ya, ia akan menjadi lemikdas dan akan menjadi batu sandungan bagi kedua Israel, kedua suku Israel, dalam hal ini Yahudi dan Benyamin. Nah, lalu Yesus menggenapinya di dalam Yohanes 2 ayat 19, rombak bait suci ini aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Nah, pertanyaannya tadi, apakah Yesus itu Tuhan yang lain selain Yotepape? Tidak. Bukan, maksud saya itu apakah pantas Tuhan itu terkena hukum Tuhan sendiri? Karena di sini di mana penyembahan kepada Bapa di sini di Yohanes 4 ayat 22 tadi itu kan Tuhannya Nabi Musa, dan Yesus taat kepada Asher Dehevarim itu. Tiada ilah lain, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kemudian Yesus ini menyembah Tuhan yang kami kenal, kata Yesus. Ini ada Tuhan yang terkena hukum Tuhan sendiri, yakni menyembah jangan kepada selain Dia gitu. Di mana logikanya ini, Bapak yang sebagai orang yang tercerdas di dunia, Pak Herdi ini silahkan menjawab
satu pemaknaan yang tidak logik ini bisa menjadi logik gitu. Ada Tuhan yang terkena hukum Tuhan itu sendiri, jangan menyembah Tuhan selain aku katanya. Oke. Jadi kita kembali ya ke misi sama Mesias. Mesias hadir ke dalam dunia itu ya tunduk di bawah nubuatan. Jadi di dalam nubuatan-nubuatan itu ada aturan-aturan yang mengatur tentang Sang Mesias bertindak seperti apa. Jadi bukan berarti dia tunduk kepada nubuatan, bukan berarti dia punya Tuhan. Nah, karena Mesias itu datang menggenapi apa yang dinubuatkan. Apa yang dinubuatkan itu sudah tertulis bahwa Mesias akan bertindak seperti ini, seperti itu maksudnya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Oke. Coba tunjukkan dalilnya Mesias harus menyembah Bapa. Bukan begitu. Bapak bilang seperti ini gitu kan. Aduh. Oke. Jadi ya Mesias mengajarkan cara menyembah yang benar kepada Yod-Heh-Vah-Veh. Paham? Mana ayatnya? Oke, di dalam Markus 12 ayat 29, ketika orang Yahudi bertanya apa hukum yang terbesar, apa hukum yang utama, dengarlah hai Israel, Yod-Heh-Vah-Veh Allah kita, Yod-Heh-Vah-Veh satu. Lalu hukum berikutnya Yesus menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap pikiranmu. Hukum berikutnya, kasihilah sesamamu manusia. Jadi begini, Pak. Tristan, Yesus datang, ya berkali-kali saya katakan, tegaskan. Yesus datang hadir ke dalam dunia bukan petatang petente mengatakan dia Yehova atau dia ini semesta alam. Bukan seperti itu. Dia datang sesuai dengan narasi yang sudah tertulis di dalam nubuatan. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Yesus sesuai dengan nubuatan kan gitu kan. Nah, Yesus melakukan penyembahan kepada Bapa. Mana nubuatannya Mesias harus menyembah kepada Bapa? Iya, ada ayatnya Yesus menyembah kepada Bapa. Tadi barusan kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Emang Yesus Tuhannya siapa di Perjanjian Lama itu? Bapak mengatakan Yesus itu sekarang ini Yesus itu Yod-Heh-Vah-Veh itu sendiri kan? Iya. Iya. Kan udah jelas di sini. Berarti Yesus menyembah Yod-Heh-Vah-Veh di sini kan? Oke. Jadi kalau Pak Tristan baca ayat itu dijelaskan di ayat 24. Elohim itu. Saya next aja deh, pertanyaan next. Tadi Bapak mengatakan di Lukas 2 ayat 11 ya. Inilah mereka berkata, inilah apa isinya? Yesus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus ya. Di mana logikanya Pak? Ketika ayat itu muncul di ayat setelahnya ini ada ayat ada ayat aneh nih menurut kami yang muslim ini. Ada Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya di sini ada dua Tuhan atau satu Tuhan? Oke. Jadi di ayat itu kata Tuhan diserahkannya kepada Tuhan. Jadi menyerahkan Tuhan Yesus kepada Tuhan. Iya. Jadi di ayat itu bukan menyerahkan kepada Tuhan, tapi menyerahkan kepada Yod-Heh-Vah-Veh. Jadi bait itu diserahkan kepada Yod-Heh-Vah-Veh. Begitu. Jadi ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, mohon maaf, ini saya tanya direct langsung ya. Tuhan Bapak satu atau dua? Satu. Yod-Heh-Vah-Veh itu bukan Tuhan? Tuhan. Tadi Bapak bilang bukan Tuhan. Siapa yang ngomong? Putar lagi. Barusan tadi Bapak bilang bukan Tuhan. Sekarang Bapak bilang Tuhan. Enggak, saya enggak pernah ngomong. Moderator, Bapak dengar tadi Pak Moderator? Iya, dengar, saya dengar. Astaga. Oke, jadi Yod-Heh-Vah-Veh. Alhamdulillah istighfar pula Bapak ini. Oke, ini ayat selanjutnya. Pemaknaan Tuhan di dalam Perjanjian Lama adalah ini Pak.
Akulah Tuhan yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah Yesus adalah manusia? 100%. Oke. Jadi di ayat itu Yesaya 45 ayat 12, akulah Yod-Heh-Vaveh yang menjadikan bumi. Ya. Jadi kata Yod-Heh-Vaveh dengan Tuhan berbeda. Yod-Heh-Vaveh itu Tadi katanya Tuhan. Sekarang bentar, ya kan saya jelaskan dulu dong. saya jelaskan. Ya, jadi kata Yod-Heh-Vaveh itu proper name ya. Kata Tuhan itu gelar. Ya, kenapa LAI membuat huruf Tuhan di situ kapital semua? Itu mengindikasi bahwa mereka menerjemahkan dari kata Yod-Heh-Vaveh. Itu maksudnya. Jadi di situ akulah Yod-Heh-Vaveh yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia untuk mendamaikannya dengan kuasaku. Aku membentangkan lagu. Ya kan? Nah, lalu apa pertanyaannya? Ya, bagi Yahudi itu, saya lihat di sini, Tuhan itu menciptakan. Terus? Menciptakan manusia. Terus? Apakah Yesus itu manusia atau Tuhan? Oke, saya jelaskan ya. Jadi di dalam wajarlah bro bertanya begitu karena memang Quran tidak Wajar. wajar karena Quran tidak menjelaskan secara spesifik apa arti makna dari kata manusia. Saya jelaskan sedikit. Kata manusia di dalam Alkitab itu diartikan, diterjemahkan dari 3 kata, yaitu ha-adam 1, kedua is, ketiga anowon. Nah, yang sekarang, yang sekarang yang populer kita bahaskan dari Adam sampai detik ini itu adalah ha-adam. Ya, jadi ha-adam itu diterjemahkan manusia. Nah, esensi dari ha-adam adalah debu tanah yang diberikan nafas kehidupan sehingga dia hidup. Itu arti kata manusia. Oke? Lalu? Pertanyaannya, apakah Yesus manusia? Yesus bukan ha-adam. Yesus bukan debu tanah yang dibentuk lalu diberi nafas kehidupan. Yesus bukan itu. Dia adalah ruah yang menjadi daging. Jadi kata manusianya merujuk kepada ha-adam, tentu saya katakan bukan. Tapi kalau kata manusia yang merujuk ke bentuk yang sama, itu saya iakan. Lanjut. Jadi Yesus ini betul-betul manusia, Pak ya? Oke, jadi kalau Bro Tristan mengartikan manusia, yang diakan yang mana nih yang dari ketiga itu? Ya, manusia secara wujud, tetapi bukan ha-adam, bukan debu tanah, bukan benih debu tanah, ya, bukan benih debu tanah. Maksudnya, Bro tahu maksud saya kan? Kita ini adalah benih debu tanah dari Adam, paham? Oke. Jadi kita ini, manusia ini yang ada di dunia ini adalah debu tanah yang dibentuk, yang awal mulanya dari Adam, turun-temurun itu kita tetap debu tanah. Makanya di dalam kitab Kejadian, engkau akan kembali kepada debu, karena dari sanalah engkau akan diambil. Di dalam kitab Yesaya juga, orang-orang Israel berkata bahwa engkau adalah Bapa kami, Yod-Heh-Vaveh, yang membentuk kami dari tanah. Ya, jadi kita ini adalah debu tanah. Nah, itulah arti kata manusia yang sesungguhnya. Sedangkan Yesus itu, ya, bukan debu tanah. Dia adalah ruah yang menjadi daging. Tetapi kalau Bro mengatakan, apakah Yesus sama seperti kita manusia wujudnya? Ya sama, wujudnya seperti kita ini. Makanya dijelaskan di dalam Daniel 7 ayat 13, seorang seperti anak manusia. Lalu Ayub juga menjelaskan, dia bukan manusia, artinya bukan debu tanah, itu maksudnya. Tetapi kalau soal wujud, Yesus sama seperti kita, tetapi substansinya yang beda, begitu. Investasinya yang beda, dia dari roh, kita dari air mani. Ya. Wujudnya sama gitu ya? Sama. Baik, sudah cukup ya, Bro Tristan? Hanya karena dari perbedaan penciptaan, Bro nyatakan dia itu Tuhan, begitu saja kan? Oke. Dari kata Tuhan itu bisa diambil, kenapa Yesus disebut Tuhan? Ya.
Jadi dari pengakuan apa yang diberikan oleh dikatakan oleh Gabriel kepada gembala-gembala di Lukas 2 itu kan Gabriel menyatakan dirinya kepada gembala-gembala mengatakan itu telah lahir bagimu juru selamat kan? Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu dari pengakuan Yesus di dalam Matius, Yesus berkata kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, kata Tuhan kan sudah saya jelaskan tadi. Kata Tuhan itu bermakna penguasa. Penguasa alam semesta. Itu paham? Paham? Oke, lanjut. Ini pengakuan Yesus sendiri loh. Dia mengaku dia seorang orang, ya, manusia. Manusia yang di Yesaya 45 tadi yang diciptakan oleh Tuhan. Sama seperti bro, sama seperti Bapak. Cuman gara-gara kata bro berasal dari roh, ya, itu bro katakan dia itu adalah Tuhan. Padahal dia diciptakan. Sementara yang namanya Tuhan itu, ya itu tidak diciptakan. Contohnya, kalau kita baca ayat Yesaya 43 ayat 11, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Di mana di dalam ayat Alkitab narasi itu atau kan ayat dibentuk yang Pak di rahimnya, di rahim Maria. Gitu. Ada nggak di dalam ayat Alkitab secara tekstual mengatakan Yesus diciptakan? Secara tekstual? Itu tadi barusan. Mana? Aku menciptakan manusia. Yesus kan manusia. Bapak kan setuju Yesus itu berwujud manusia. Bagaimana Bapak ini? Oke, di situ menciptakan manusia hak Adam. Saya tekankan lagi Pak Herdi, Yesus itu manusia atau bukan secara wujud? Makanya dengar penjelasan saya. Oke, saya ulangi boleh? Iya atau tidak aja dulu. Kan Bapak udah panjang lebar dari tadi. Saya diam aja. Iya, harusnya menerima penjelasannya karena kawan-kawan tidak mengerti arti kata manusia ini. Jadi apa yang dibawa tadi, Yod-Heh-Vah-He menciptakan manusia. Coba buka lagi di Kejadian 1 ayat 27. Ya. Menciptakan manusia, ya 26 27 adalah. Nah, jadi dari debu tanah. Jadi semua narasi Yod-Heh-Vah-He di dalam tanah mengatakan aku menciptakan manusia, itu narasinya hak Adam. Oke? Nah, di sini Yesus bukan hak Adam, bukan debu tanah. Artinya, bro mengatakan Yesus diciptakan itu tidak ada ayatnya yang mendukung pernyataan kamu itu. Jadi Yesus ini sebagai dari hak apa gitu loh? Hak Tuhan atau hak apa gitu? Oke, jadi manusia. Saya jadikan menjadi logik gitu, jadi enak. Oke, makanya bro, diperlukan juga suatu pemahaman yang sedikit apa ya? Karena di sini kita manusia, kata manusia itu sudah melekat ya. Manusia itu wujud begini-begini, tetapi esensinya kita nggak tahu. Itu makanya saya jelaskan sedikit. Manusia yang kita ini adalah debu tanah yang dibentuk lalu diberi nafas kehidupan. Jadi esensinya, substansinya kita ini adalah debu tanah. Nah Yesus itu bukan debu tanah, bukan keturunan dari air mani. Dari Adam, bukan. Dia adalah ruah yang menjadi daging. Jadi secara substansi sudah bukan hak Adam. Nah, tapi diciptakan kan bro? Nggak ada narasi diciptakan. Nggak diciptakan nggak dia? Enggak. Firman telah menjadi manusia itu diciptakan apa enggak? Firman telah menjadi daging. Oke? Jadi di situ saks diterjemahkan manusia, tapi sebenarnya daging. Karena penyesuaian bahasa orang-orang LAI menyesuaikan bahasa. Nanti kan ketika diterjemahkan daging kan orang-orang yang membaca kan bingung, ini daging apa? Nah, itu kan. Jadi ini hanya masalah pembahasan, tetapi terjemahan sebenarnya itu firman menjadi daging, begitu. Firman menjadi daging, menjadi berarti kan? Atau telah diciptakan, dijadikan, anggaplah dijadikan. Bahasanya dibedakan. Bukan. Apakah Yesus ini dijadikan oleh Bapa? Enggak. Jadi Yesus dijadikan oleh siapa? Enggak, dia ruah yang menjadi daging, bermanifestasi. Artinya Jadi roh itu yang menjadikan Yesus atau Bapa yang menjadikan Yesus?
gini. Saya kasih analogi aja ya. Anggaplah air ini sesuatu yang kekal ya. Lalu air kita bekukan di dalam kulkas menjadi es batu. Seperti itu. Jadi Yesus ini tidak dijadikan. Mana? Herdi? Kok hilang? Mute itu loh, mute. Nah, rupanya Herdi ke-mute dan nggak mau membuka mic-nya. Oke, Bang Vila, ini promosi sedikit ya. Menara siar JCC, menara siar 2 sisi.